Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Al-Lail, sebelum kita menafsirkan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى.
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada. Karena sekarang belum mengudara lagi lewat gelombang 102,2 FM karena kendala teknis entah sampai kapan. Dan bisa mengudara sementara lewat streaming, lewat internet. Ya, bisa dicari Radio Insani FM. Insya Allah masih bisa tetap mendengarkan, cuman sementara bukan pakai radio yang manual, tapi pakai internet. Mohon doanya mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan, sehingga Radio Insani bisa kembali mengudara di gelombang 102,2 FM. Tidak ada yang mustahil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para pendengar radio-radio yang lainnya, Radio Roja, Radio Bas FM, Radio Al-Hikmah, Radio Kita, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada beberapa ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita supaya berhati-hati dari neraka. Fa'anzartukum naran taladzah. Aku peringatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Hanya orang-orang yang naas, hanya orang-orang yang celaka yang akan masuk ke dalamnya. Kemudian Allah sebutkan siapakah orang-orang yang celaka tersebut? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu orang-orang yang mendustakan agama ini, kemudian dia berpaling dari ajaran Islam. Itu sampai ayat ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan di ayat berikutnya, yaitu ayat yang keberapa? 17. Bahwa ada orang-orang yang akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Kalau di ayat sebelumnya Allah menerangkan orang-orang yang akan masuk ke neraka. Apa sifat-sifatnya? Maka untuk menyempurnakan pembahasan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang ke-17 yang akan kita pelajari malam hari ini, Allah sebutkan siapa yang akan dijauhkan dan dihindarkan dari api neraka ini. Allah berfirman, wasayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan dari neraka orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat mutlak bagi mereka yang ingin dihindarkan dan dijauhkan dari api neraka, mereka harus punya sifat
Namanya apa? Takwa. Nah, tentunya takwa ini apa? Ada beberapa definisi yang dibawakan oleh para ulama. Di antara definisi yang mereka sebutkan, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kelihatannya simple. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berapa kata? Berapa kata? Oh, berapa kata? 4 kata. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Simple redaksinya. Tapi kandungannya sangat luas. Menjalankan perintah, menjauhi larangan itu sama saja kita mengamalkan seluruh ajaran Islam dari A sampai Z. Karena ajaran Islam itu ya perintah sama larangan. Perintah sholat, menjauhi zina. Perintah puasa, menjauhi riba. Perintah haji, menjauhi dusta. Dalam agama kita perintah larangan. Perintah melakukan ini, larangan melakukan itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang takwa, itu sama saja kita itu sedang diperintahkan untuk menjalankan seluruh ajaran Islam. Ngomong-ngomong, jenengan sudah berislam berapa tahun? Tergantung usia. Rata-rata kita masuk Islam kawan bayi ya. Berarti kalau yang usianya 60 tahun berarti sudah 60 tahun beragama Islam. Ngomong-ngomong, jenengan yang sudah 60 tahun beragama Islam itu dari seluruh ajaran Islam ini sudah berapa persen yang diamalkan? 99%? Oh, waduh Ustaz, terlalu apa? Terlalu tinggi Ustaz. Loh 60 tahun bok wis delamaning wis meh bok. Ya enggak mesti Ustaz. Buktinya yang 5 tahun juga ada yang mati. Betul Anda. Mati itu enggak ngelihat umur, betul. Akan tetapi ketika usia kita bertambah, apakah kita kemudian tidak berpikir dulu ketika saya SD, kemudian sekarang ketika saya SMP, atau sekarang ketika saya sudah menikah, sudah punya anak? Apakah ajaran Islam yang saya amalkan ini semakin naik prosentasenya, atau justru malah semakin turun? Ketika masih SD rajin ngaji setiap hari TPQ. Setiap hari ngaji. Sholat terus di masjid. Belajar agama diniyah. Nah sekarang ketika tua ini tambah banyak ngajinya. Tambah rajin sholat di masjidnya. Atau justru malah prestasinya tambah melorot. Ketika dahulu masih SD gak kenal yang namanya internet, gak kenal yang namanya smartphone, sehingga maksiat itu ya bisa dihitung lah, gak banyak gitu. Sekarang luar biasa. Dari sekian ajaran Islam ini, sudah berapa persen yang kita amalkan? Dan dari sekian persen ajaran Islam yang kita amalkan ini, kualitasnya seperti apa? Katakanlah ya, misalnya kita ini sudah 60% misalnya menjalankan apa? Islam. Dan itu kalau sudah seperti itu Masya Allah ya, 60%. Berarti kan
Amar ma'ruf nahi mungkar iya, sholat iya, puasa iya, zakat iya, birrul walidain iya, silaturahim iya, meninggalkan maksiat iya, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan dusta, meninggalkan sombong, meninggalkan riya, meninggalkan. Dari sekian amalan yang sudah kita amalkan dari ajaran Islam, katakanlah 60%, dari 60% ini yang berkualitas tinggi berapa persen? Pinten? Sudah sholat. Kita berapa tahun sholat? 60 tahun. Berarti berapa sholat itu? Berapa buah sholat? Dalam sehari berapa? 5 kali 60 kali 360. Berapa? Mana guru matematika? Pokoknya orang kalkulator guru matematika. Berapa? 108.000. Coba nanti dicek ya. 108.000 sholat. Itu baru yang sholat apa? Wajib. Dari 108.000 sholat, berapa kali sholat khusyuk? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Berapa kali? Belum pernah. Dari berapa? 108.000 sholat. Dari situ kita tahu kualitas amalan kita. Padahal di dalam menjalankan ajaran Islam, kita ini tidak disuruh melakukan asal, enggak. Sing penting ngamal, enggak. Tapi di dalam menjalankan Islam, kita ini disuruh menjalankannya dengan kualitas terbaik. Makanya perhatikan ayat ini, bunyinya apa? Wasayujannabuhal atqa. Atqa. Bagi orang yang faham bahasa Arab, atqa itu adalah ism tafdil. Ism tafdil itu kira-kira ya, kalau orang Inggris mengatakan superlatif. Apa superlatif? Yang paling. Apa? Yang paling. Jadi di dalam ayat ini bukan disebutkan orang yang bertakwa, tapi orang yang paling bertakwa. Jadi yang akan dijauhkan dari api neraka itu bukan sekedar orang yang bertakwa asal-asalan, bukan. Tapi orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Makanya perhatikan ayat yang lain yang sering kita dengar. Surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102. Apa di situ? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa artinya? Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti yang diminta dari kita ini bukan sekedar takwa. Bukan asal sholat. Bukan asal puasa. Bukan sekedar haji, bukan. Bukan sekedar zikir, bukan. Tapi yang diminta dari kita adalah ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Yaitu ibadah yang berkualitas. Lahiriahnya maupun batiniahnya. Keikhlasannya, kekhusyuannya. Praktek luarnya. Ketika ngaji ya benar-benar full konsentrasi. Dan kalau bisa waktu yang kita gunakan untuk belajar agama itulah prime time kita. Apa prime time? Waktu yang paling apa prime time? Waktu yang paling efektif, waktu yang paling segernya kita. Biasanya jenengan waktu yang paling konsentrasi lagi penuh kapan? Pagi. Tapi biasanya pagi kita pakai buat apa? Golek duit. Jadi kalau sudah
Kesel banget nabi apa? Ngaji gitu ya. Ustaz berarti kita pagi nggak boleh kerja? Ya boleh. Boleh. Loh sih pengajian malam-malam, waktunya anaknya gue. Tapi maksud saya ini, nun sewu ya, bagi yang mungkin sudah pensiun ya. Harap ngapa manik? Mau apa lagi? Ya. Prime time kita ini sudah 6 pensiun berapa tahun sih? 60 pensiun. Masya Allah. 60 tahun gue prime time wis sentong. Gue ngeliat apa? Duit. Sekarang sudah ini waktu kita ini. Ayo kita maksimalkan untuk menuntut ilmu agama. Ustaz, berarti kalau kayak gitu kita masih jauh banget Ustaz dari dari kriteria yang Allah akan jauhkan dari api neraka. Ya perlu kita ketahui bahwasanya takwa itu memang tidak satu level. Takwa itu tidak satu level. Makanya di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Fatir ayat 32. Surat apa? Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi level takwanya orang Islam menjadi 3. Menjadi apa? 3. Dari level yang terbawah, pertengahan sampai level yang paling tinggi. Saya akan sebutkan level-level itu, setelah itu mari kita ngelihat diri kita itu masuk level yang mana. Okay? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafayna min ibadina." Kemudian kami karuniakan Al-Quran kepada manusia-manusia pilihan. Maksudnya orang Islam. Jadi jenengan ini beragama Islam itulah manusia apa? Pilihan. Jadi jangan minder agamanya apa? Islam itu jangan minder. Insya Allah kita ini manusia pilihan. Alladzina astafayna min ibadina. Manusia-manusia yang kami pilih. Tapi manusia-manusia pilihan itu juga tidak satu level. Allah awali dengan level yang terendah. Dari manusia-manusia pilihan itu Allah berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi." Dari manusia-manusia pilihan itu level yang terendah, nomor 3 lah ya. Nomor 3. Itu adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Apa? Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Para ahli tafsir mengatakan mereka adalah orang-orang Islam yang masih sering melanggar aturan Islam. Larangan diterjang, perintah ditinggalkan. Contohnya apa Ustaz? Ya wong Islam masih korupsi. Wong Islam masih ngerasani. Teng mriki wonten. Orang Islam masih suka bohong. Orang Islam subuhannya telat. Wonten? Kathah. Wong Islam medit. Wonten? Ini adalah level yang paling rendah. Zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Kenapa kok disebut zalimun li nafsihi? Karena ketika dia melakukan perbuatan maksiat itu sejatinya dia sedang menyakiti dirinya sendiri gitu loh. Jadi ketika kita berbuat maksiat, yang rugi siapa? Kita. Makanya disebutkan di sini zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini level yang paling rendah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan level yang kedua di atasnya. Wa minhum muqtasid. Dan ada di antara orang Islam itu yang pertengahan. Yang apa? Pertengahan. Level pertengahan ini apa kriterianya? Para ahli tafsir mengatakan mereka adalah yang menjalankan kewajiban Islam dan menjauhi hal-hal yang haram. Apa? Menjalankan perintah-perintah yang wajib, menjauhi larangan-larangan yang haram. Seluruh kewajiban dia lakukan. Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu.
amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, silaturahim. Ya, yang hukumnya wajib tentunya. Ya. Kemudian yang haram-haram ditinggalkan. Riba, dusta, zina, miras, judi, ngerasani, sombong, riya. Semuanya dia tinggalkan. Ini level apa? Pertengahan. Level yang paling tinggi. Nomor 1. Allah sebutkan apa? Wa minhum sabiqun bil khairat. Level yang paling tinggi Allah sebutkan mereka orang-orang yang senantiasa berada terdepan di dalam melakukan kebaikan. Selalu apa? Berada di depan sendiri ketika melakukan kebaikan. Maksudnya apa ya Ustaz? Kata para ahli tafsir, maksudnya mereka setelah menjalankan yang wajib-wajib, mereka tambahi dan mereka banyaki yang sunnah-sunnah. Sholat 5 waktu, pol, Masya Allah. Masih ditambah dengan sholat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Apa lagi? Sholat wudhu. Ya, sholat apa? Sunnah wudhu. Puasa Ramadan jelas. Masih ditambah dengan puasa Senin Kemis. Puasa 3 hari dalam sebulan. Mungkin ada yang puasa Daud. Zakat jelas. Masih ditambah dengan sedekah. Ini melakukan yang wajib-wajib plus yang sunnah-sunnah. Dan meninggalkan yang haram-haram plus yang makruh-makruh. Gak cuma dia meninggalkan yang haram saja. Dia tinggalkan yang haram jelas. Ya. Sombong dia tinggalkan. Riya dia tinggalkan. Dusta dia tinggalkan. Masih ditambah yang makruh-makruh dia tinggalkan. Sabikum bil khairat. Berapa level? 3 level. Sudah? Kita yang mana? 1? 1? Belum. 2? 2? Seluruh kewajiban sudah dilakukan? Seluruh yang haram sudah ditinggalkan? Belum. Berarti? Ustaz, kalau levelnya beda-beda, berarti nanti dijauhkan dari nerakanya juga beda-beda. Ya iyalah. Allah berfirman, ayat yang tadi kita baca, surah ayat ke-17, wasayujannabuhal atqa. Kami akan jauhkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Karena ketakwaannya orang Islam beda-beda, berarti jarak dijauhkannya mereka dari neraka juga beda-beda. Sapa nandur bakal mundur. Masa disamakan antara zalimun li nafsihi dengan apa? Sabiqum bil khairati biiznillah. Ya enggak lah. Masa disamakan antara yang belajar sama yang enggak belajar? Sing sanau karo sing ora sinau. Ya beda lah, sing siji ranking siji, sing siji ranking siji kang ngisor maksudnya. Ya tetap hasilnya akan dibedakan. Makanya sebagian ulama tafsir seperti Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa ketika mereka dijauhkan dari api neraka beda-beda. Orang yang takwanya levelnya tinggi banget itu dijauhkan jauh, wol. Waduh pol, dia nganti neraka ya ora weruh. Yeah. Tapi ada yang jauh tapi sih ya. Yeah. Mungkin masih kerasa mungkin ya. Terus ada yang jauh tapi dekat. Jauh tapi dekat gimana? Bahkan kata beliau ada orang yang malah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bukan hanya dekat tapi dijebloskan ke dalam neraka walaupun nantinya akan keluar.
Dan itu tergantung pertama taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari level ketakwaan kita. Makanya seharusnya kita ini setiap hari mbok yao level ketakwaan kita itu apa? Kita tingkatkan gitu loh. Dan ini bukan sekedar slogan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar. Bukan sekedar slogan, tapi kita apa ya? Oh, kemarin barusan dapat ilmu. Apa ya yang sudah saya amalkan? Oh, ternyata ini enggak boleh ya, haram ya. Saya harus tinggalkan. Oh, ternyata selama ini saya masih bergelut dengan riba ya. Oh, berarti saya harus tinggalkan. Itu namanya meningkatkan level takwa. Ya. Oh, selama ini berarti saya ini masih senang ngerasani orang ya. Masih senang ghibah. Saya akan kurangi, syukur-syukur saya akan tinggal. Oh, selama ini berarti saya masih sering ganggu orang ya dengan asap rokok saya. Bismillah, mulai malam hari ini saya gak akan ngerokok. Masya Allah. Itu berarti level takwanya naik. Ada perubahan dong. Ya, harus ada perubahan dalam diri kita. Lah kita kalau ngaji gak ada perubahan, terus manfaatnya apa? Kita itu ngaji untuk meningkatkan ketakwaan. Apa hal-hal di antara kewajiban agama yang belum kita kerjakan, lalu kita kerjakan karena kita tahu setelah ngaji. Dan apa hal-hal yang haram di dalam agama kita tinggalkan. Kalau kita melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, kita baru masuk level yang mana? Pertengahan. Syukur-syukur setelah itu kita bisa naik ke level yang di atasnya lagi. Karena orang masuk surga pun berlevel-level. Tidak kok semuanya itu juk-juk blus wong Islam lebu kabeh, enggak. Level yang paling tinggi adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa melalui proses penghitungan amalan dan tanpa disiksa. Bleng, langsung mlebu. Rasulullah SAW bersabda tentang level yang paling tinggi ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Ini ceritanya Rasulullah SAW sedang diperlihatkan umat Islam. Ya, pada hari kiamat diperlihatkan umat Islam. Rasulullah SAW bercerita, dikasih tahu sama malaikat, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Banyak banget. Sepanjang mata memandang umat Islam banyak banget. Wa ma'ahum 70,000. Dari yang sedemikian banyak ini wahai Muhammad, ada 70.000 orang. Berapa? 70.000 orang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa mengalami proses penghitungan amalan dan tanpa disiksa. Berapa? 70.000 orang. Para sahabat saja sudah 100.000-an. Para sahabat Nabi itu sudah sekitar 100.000-an. Maka jangan terlalu pede. Loh, kita kan optimis, ya optimis. Tapi lihat-lihatlah. Tapi ada tambahannya. Ada apa? Tambahannya. Tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati 70,000 la hisab alaihim wala azab. Pasti akan masuk ke surga dari umatku 70.000 orang yang tidak mengalami proses penghitungan amalan maupun siksaan. Ini sama ya isinya dengan yang hadis tadi kita baca.
ma'a kulli alfin sab'una alfa. Allah tambahi dari 1000, setiap 1000 dari yang berapa tadi? 70.000, setiap 1000 dikasih bonus lagi 70.000. Berapa? Dari setiap 1000 yang tadi sebutkan berapa? 70.000, setiap 1000-nya dibonusi berapa lagi? 70.000 lagi. Berapa? Hitung dewek. Ini level yang paling tinggi tanpa hisab. Apa hisab? Penghitungan amalan. Gak dihitung amalannya, subhanallah. Gak dihitung amalannya. Dihitung aja enggak, apalagi disiksa enggak, langsung plus. Subhanallah. Yang disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang tauhidnya sempurna. Orang-orang yang tauhidnya sempurna. Tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid dengan baik. Meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, meninggalkan bid'ah. Ya. Terus ada level di bawahnya. Siapa? Mereka yang masuk ke surga melalui proses hisab. Melalui proses hisab. Tapi enggak diazab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innallaha yudnil mu'min fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yastur. Pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang beriman, sebagian dari mereka Allah panggil, Allah dekatkan dia kepadanya. Kemudian Allah tutupi. Cuma Allah dengan orang yang beriman tadi. Subhanallah. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Fulan, kamu tahu kamu pernah dulu melakukan dosa anu. Kamu dulu pernah melakukan dosa anu. Kamu dulu pernah melakukan dosa anu. Na'am ay Rabbi. Dia mengatakan iya. Ngaku gak mungkin dia gak ngaku karena catatannya semuanya lengkap. Kamu kan pernah melakukan dosa anu, iya. Kamu dosa anu, iya. Semuanya iya. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sampai ketika semuanya dia sadar, dia ingat. Dan di dalam hatinya sudah tamat riwayat. Karena dosanya semuanya dibongkar saat itu sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma dibongkarnya berduaan saja, ditutupi. Kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Setelah dia merasa pesimis dalam tanda kutip, sudah, kayaknya saya bakal masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Dahulu ketika di dunia, dosa-dosa ini aku tutupi. Dosa-dosa ini aku tutupi. Aku tidak bongkar dosa-dosa ini di hadapan manusia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Adapun hari ini, dosa-dosa ini aku ampuni semuanya. Subhanallah. Semoga kita termasuk golongan ini. Syukur-syukur bisa golongan yang pertama. Ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa apa? Proses hisab, tanpa proses azab. Memakai proses apa? Hisab tanpa azab. Yeah. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, ini hisab tapi hisab yang ringan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasir. Jadi sekedar ditunjukkan, kamu ini kan, kamu ini. Ustadz ini kita pengen Ustadz. Termasuk yang apa? Termasuk minimal golongan yang kedua ini Ustadz. Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aibnya sesama muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Salah satu apa? Caranya.
Kalau kita ingin masuk golongan ini, salah satunya adalah tutupi aib saudara kita. Tutupi aib saudara kita. Jadi kalau kita tahu saudara kita punya kekurangan, jangan diobral aibnya. Sekarang subhanallah paling gampang ngobrol aib. Di medsos apalagi. Info belum jelas tentang fulan dan fulan sudah diobral kemana-mana. Ternyata nggak benar, fitnah. Kalaupun benar apakah memang etis disebarkan seperti itu. Orang yang suka membongkar aibnya orang akan dibongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Lebih mengerikan dibongkar di akhirat. Maka latihanlah menjaga apa? Lisan dan tangan. Ya, kalau sekarang itu kan tangan. Ya, mungkin lisannya pendiam tapi tangannya apa? Nun sewu seleketan. Nah ini kan yang level berikutnya. Jadi orang masuk surga apa? Pakai hisab tanpa azab. Nah ini ada level yang mungkin dzalimun linafsi tadi itu. Ini orang-orang yang masuk surga sih masuk surga. Tapi masuk neraka dulu. Ya. Masuk neraka dulu. Dan itu enggak sedikit. Tidak sedikit. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bercerita nanti pada hari kiamat. Ketika orang-orang yang beriman sudah masuk ke surga. Mereka bertanya kepada Allah, wahai Rabbi. Dulu ada saudara-saudara kami yang sekarang gak ada, gak kelihatan. Di mana mereka wahai Rabbi? Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka ada di neraka. Wahai Rabbi, kami mohon agar kami bisa membantu saudara-saudara kami. Maka kemudian diizinkan sama Allah, silahkan kalian cari. Silahkan kalian cari saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang dahulu bersama kalian di dunia sekarang gak kelihatan di surga. Keluarkan mereka. Akhirnya dikeluarkan. Setelah itu laporan kepada Allah, wahai Rabbi sudah habis gak ada lagi wahai Rabbi. Coba cari lagi. Cari lagi. Minimal orang-orang yang masih punya kebaikan walaupun seberat dinar. Seberat dinar cari. Akhirnya cari lagi. Setelah semuanya dikeluarkan, wahai Rabbi sudah selesai. Cari lagi coba. Yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun setengah dinar. Cari lagi. Kemudian mereka menghadap, wahai Rabbi sudah selesai, sudah habis wahai Rabbi. Cari lagi orang-orang yang ada kebaikan walaupun sebesar debu. Subhanallah. Itulah sayangnya siapa? Allah. Sebesar debu, subhanallah. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Sekecil apapun kebaikan ini mungkin inilah yang akan membantu kita keluar dari neraka. Dan mudah-mudahan kita gak masuk neraka. Yeah. Dan ini hadis juga menggambarkan kepada kita. Pentingnya berteman dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka akan membantu kita. Ya. Dan hati-hati dari teman-teman yang tidak beriman. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling membantu di akhirat. Dan tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang nomor 1. Intinya orang yang bertakwa itulah yang akan dijauhkan dari apa? Dari api neraka. Dan takwa itu berlevel-level. Dan level-level ketakwaan seseorang itu akan berpengaruh nanti di akhiratnya. Dijauhkan seberapa jauh dari api neraka dan akan dimasukkan ke surga. Seperti apa prosesnya berbeda-beda berdasarkan ketakwaan masing-masing. Dan tentunya pertama berdasarkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Mudah-mudahan level yang tertinggi insyaAllah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.